I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. Bikin merinding. Belum main sudah gemparkan sezona Asia. Pengakuan sangat mengejutkan Martin Paes jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin kaget. Tiba-tiba Ragnar Oratmangoen ngomong begini soal Ole Romeni di timnas Indonesia. Begini katanya. Sangat gak nyangka, bisa-bisanya Jordi Amat langsung ngomong begini, jelang versus Jepang. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bikin merinding, belum main sudah gemparkan sezona Asia. Pengakuan sangat mengejutkan Martin Paes jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tidak takut melawan nama-nama besar di timnas Jepang pada duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu membawa banyak pemain top yang tampil di liga-liga Eropa untuk melawan timnas Indonesia. Namun, Martin Paes tidak peduli dengan nama besar pemain-pemain Jepang. Kiper 26 tahun itu mengaku tidak gugup karena terbiasa melawan pemain-pemain besar di Liga Amerika Serikat, MLS, termasuk Lionel Messi. Tidak, saya tidak gugup. Sebagai contoh, saya bermain melawan Messi. Saya tidak gugup. Ini hanya pekerjaan saya tetap bersiap seperti biasa. Saya selalu gugup dalam hal yang positif jika bermain di GBK karena itu perasaan spesial. Saya hanya cukup percaya diri dengan kemampuan saya. Ujar Paes dalam media Day Timnas Indonesia di Jakarta. Meski begitu, Paes tidak memungkiri timnas Jepang akan jadi tantangan yang berat bagi Indonesia. Tapi, kiper FC Dallas yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Saya pikir Jepang lawan yang kuat. Tos tantangan yang bagus buat kami untuk menunjukkan kualitas kami melawan tim yang kuat. Kami telah memantau kekuatan lawan, pemain yang bagus, dan kualitas yang baik. Ini kesempatan bagus kami sebagai sebuah negara. Saya berharap supporter di GBK memberikan energi positif untuk kami. Kami tahu berada di grup yang top, tetapi kami akan menunjukkan kepada setiap orang bisa mengalahkan siapa saja. Ini bagus untuk kami bersama-sama meraih kemenangan. Kami sudah imbang 3 kali, dan ini saatnya kami untuk meraih kemenangan. Persaingan di grup sangat ketat, sehingga kami harus membuat lompatan, kata Paes menambahkan. Kami tahu berada di grup yang top, tetapi kami akan menunjukkan kepada setiap orang bisa mengalahkan siapa saja. Ini bagus untuk kami bersama-sama meraih kemenangan. Kami sudah imbang 3 kali, dan ini saatnya kami untuk meraih kemenangan. Persaingan di grup sangat ketat, sehingga kami harus membuat lompatan, kata Paes menambahkan. Bikin kaget. Tiba-tiba Ragnar Oratmangoen ngomong begini soal Ole Romeni di timnas Indonesia. Begini katanya. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengaku sudah merayu penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, bermain untuk skuad Garuda. Saya dengar federasi kesulitan untuk mendapatkan striker, tapi semua terserah PSSI untuk mencari striker itu, ujar Ragnar dalam Media Day Timnas Indonesia di Jakarta, Selasa, 12 November. Ragnar mengaku sudah berbicara langsung dengan Ole Romeni. Kedua pemain punya hubungan yang cukup dekat karena sama-sama tumbuh di Akademi NEC Nijmegen dan sempat main bersama di klub Eredivisie tersebut. Saya kenal Ole Romeni sangat baik sejak dari Akademi NEC, dan saya sudah berbicara dengan dia, dan dia sedang mempertimbangkannya, dan saya berusaha meyakinkannya datang dan membantu timnas Indonesia, ucap Ragnar. Lebih lanjut, Ragnar memastikan Ole Romeni belum mengambil keputusan terkait memperkuat timnas Indonesia. Ragnar menyebut kehadiran Romeni akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Dia masih memikirkannya, dan saya menghormati keputusannya apapun pilihannya. Ini akan jadi kondisi yang bagus jika bermain dengannya, kata Ragnar. Skuad timnas Indonesia saat ini masih kekurangan daya gedor. Sangat jarang terlihat Shin Tae-yong menurunkan pemain yang berposisi sebagai nomor 9 murni. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi gol tim merah putih yang sangat minim. Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara.
Pemain berpostur 185 cm ini dikenal sebagai penyerang serba, bisa yang dapat bermain di berbagai posisi lini depan. Saat ini, Ole Roemeny membela FC Utrecht di Liga Belanda dan telah mencetak 2 gol dari 8 penampilan pada musim 2024/2050. Secara keseluruhan, dia telah mencatatkan 190 pertandingan di level klub dengan torehan 41 gol dan 15 assist. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan Jay Idzes akan menjadi kapten tim saat menghadapi Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, 15 November. Sumarji mengatakan bersama dengan pelatih Shin Tae-yong bahwa Idzes yang paling layak untuk mengemban jabatan kapten Timnas Indonesia. Dengan begitu, pemain yang membela Venezia di pentas Serie A ini akan menggantikan posisi Kapten Asnawi Mangkualam yang tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Insya Allah Jay Idzes lah, saya yang selama ini di tim, karakter Jay. Kepemimpinan Jay menurut saya pribadi dan juga tim semuanya. Coach Shin juga menilai, Jay paling layak untuk menjadi kapten. Ucap Sumarji saat berlangsungnya sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Selasa 12 November. Sangat gak nyangka, bisa-bisanya Jordi Amat langsung ngomong begini, jelang versus Jepang. Bek andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat, siap tampil saat Garuda menjamu Jepang dalam laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Spanyol bergelar Pangeran Siau, Sulawesi Utara. Itu pun dengan yakin menyebut Timnas Indonesia punya pelaung untuk meraih kemenangan. Menurut Jordi Amat, Timnas Indonesia telah menunjukkan progres positif. Dalam pertemuan terakhir dengan Jepang pun, tim asuhan Shin Tae-yong dinilai tak tampil buruk. Timnas Indonesia kali terakhir bertemu Jepang di Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024 lalu. Saat itu Garuda takluk dengan skor 1-3. Jepang unggul 3 gol lebih dulu melalui Ayase Ueda, 6 menit P, 52 menit. Dan gol bunuh diri Justin Hubner, 88 menit. Sementara gol hiburan berhasil dicetak Sandy Walsh pada menit 90+1. Menurut Jordi Amat, laga tersebut bisa menjadi tolok ukur bahwa Timnas Indonesia tidak tampil terlalu buruk karena mampu menekan Jepang di babak kedua. Dengan beberapa tambahan pemain keturunan baru, bek Johor Darul Tazim, JDT, itu pun yakin Timnas Indonesia punya peluang untuk membalaskan dendam terhadap tim asuhan Hajime Moriyasu. Ya kenapa tidak, Timnas Indonesia bisa balas dendam ke Jepang? Kata Jordi Amat saat ditanya awak media perihal peluang Garuda menang atas Samurai Biru di Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Saya ingat pertandingan itu, Grup D Piala Asia 2023. Kami memiliki tim yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ya, yakin bahwa kami bisa berjuang dan bersaing.